Saya Dewi dengan NIM 24010303064. Pada video ini saya akan memaparkan materi mata kuliah Mazahib Tafsir yang telah dipelajari selama 1 semester. Nah, sebelum kita membahas berbagai perkembangan tafsir dalam sejarah Islam, kita perlu terlebih dahulu mengetahui atau memahami apa itu yang dimaksud dengan mazahib tafsir. Karena pada dasarnya seluruh materi yang dipelajari dalam mata kuliah ini berangkat dari pemahaman tentang mazahib tafsir itu sendiri. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui atau memahami terlebih dahulu apa sih itu yang dimaksud dengan mazahib tafsir. Secara bahasa, mazahib tafsir di sini terdiri dari dua kata, yaitu mazahib dan tafsir. Nah, kata mazahib di sini merupakan bentuk jamak dari mazhab yang berarti jalan, aliran, metode, dan kecenderungan. Sedangkan tafsir di sini berarti menjelaskan atau penyingkatan makna ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian, mazahib tafsir di sini dapat dipahami sebagai kajian yang membahas berbagai mazhab, corak, metode, dan kecenderungan dalam menafsirkan Al-Quran yang berkembang sepanjang sejarah Islam. Nah, untuk memahami perkembangan tersebut, kita akan menelusuri secara kronologis perkembangan tafsir mulai dari masa Rasulullah hingga perkembangan tafsir pada era modern. Periode pertama dalam sejarah tafsir tentu dimulai pada masa Rasulullah SAW. Pada masa ini sebenarnya belum dikenal istilah ilmu tafsir sebagaimana sekarang. Sebab pada masa itu ketika para sahabat tidak memahami suatu ayat, mereka dapat bertanya langsung kepada Rasulullah. Oleh karena itu, Rasulullah tidak hanya berperan sebagai penerima wahyu, tetapi juga sebagai penjelas wahyu. Beliau menerangkan maksud ayat, menjelaskan hukum-hukumnya, bahkan menunjukkan secara langsung bagaimana ayat tersebut dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika Al-Quran memerintahkan tentang sholat, Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci tata cara pelaksanaannya. Rasulullah lah yang menjelaskan dan mempraktekannya kepada para sahabat. Inilah sebabnya para mufassir menyebut bahwa Rasulullah sebagai mufassir pertama dalam Islam. Dan tafsir pada masa ini memiliki karakteristik yang sangat kuat karena bersumber langsung dari wahyu dan penjelasan Nabi. Oleh karena itu, seluruh perkembangan tafsir setelahnya selalu menjadikan masa Rasulullah sebagai landasan utama. Setelah wafatnya Rasulullah, seiring dengan berjalannya waktu, umat Islam menghadapi tantangan baru, yang dimana wahyu telah berhenti turun, tetapi kebutuhan umat untuk memahami Al-Quran tetap berlangsung. Dan disinilah para sahabat mengambil peran penting dalam sejarah tafsir. Dalam sejarah tafsir, para sahabat memiliki keistimewaan karena mereka hidup bersama Rasulullah, menyaksikan turunnya ayat, mengetahui sebab-sebab turunnya ayat, dan memahami konteks sosial saat Al-Quran diturunkan. Dan tokoh-tokoh seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Ali bin Abi Thalib menjadi rukun utama dalam bidang tafsir. Meski demikian, para sahabat sangat berhati-hati dalam menafsirkan Al-Quran. Mereka lebih menggunakan penjelasan yang berasal dari Al-Quran dan hadis sebelum menggunakan ijtihad pribadi. Karakter tafsir pada masa sahabat di sini masih sederhana, belum dibukukan secara sistematis, dan lebih banyak disampaikan melalui majelis-majelis ilmu. Perkembangan berikutnya terjadi pada masa tabi'in, yaitu generasi yang belajar langsung kepada para sahabat. Pada masa ini, wilayah Islam berkembang sangat luas. Islam tidak lagi hanya berada di Jazirah Arab, tetapi juga berkembang ke berbagai daerah seperti Irak, Syam, Mesir, dan Persia. Nah, perluasan wilayah ini menyebabkan munculnya persoalan-persoalan baru yang memerlukan penjelasan Al-Quran. Oleh karena itu, kajian tafsir setelah ini berkembang semakin pesat. Dan pada masa ini, lahirlah pusat-pusat kajian tafsir yang dikenal dengan madrasah tafsir, seperti Madrasah Mekah yang dipengaruhi oleh Ibnu Abbas, Madrasah Madinah yang dipengaruhi oleh Ubay bin Ka'ab, dan Madrasah Kufah yang dipengaruhi oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini menjadi jembatan penting antara generasi sahabat dengan generasi ulama setelahnya. Nah, setelah kita melihat perkembangan generasi awal Islam, kita mulai memasuki pembahasan mengenai corak-corak tafsir. Corak tafsir yang pertama adalah corak tafsir bil ma'sur.
Tafsir bil ma'thur merupakan penafsiran yang bersumber pada riwayat yang dapat dipercaya. Artinya, satu ayat di sini dapat dijelaskan dengan ayat lain, dengan hadis Nabi, perkataan sahabat, dan pendapat tabi'in. Dan corak ini dianggap sebagai bentuk tafsir yang paling dekat dengan sumber asli Islam karena sangat mengutamakan transmisi riwayat. Kitab Tafsir Al-Tabari, Tafsir Ibnu Katsir merupakan contoh yang paling terkenal dalam kategori ini. Kelebihan tafsir bil ma'thur di sini adalah kuatnya landasan riwayat yang digunakan. Namun tantangannya adalah perlunya ketelitian dalam memilih riwayat yang sahih dan yang lemah. Di berkembangnya zaman, umat Islam menghadapi persoalan-persoalan yang semakin kompleks, yang dimana tidak semua persoalan dapat ditemukan jawabannya secara langsung dalam suatu riwayat yang ada. Dan dari sinilah muncul dan berkembang salah satu corak tafsir, yaitu corak tafsir bil ra'i. Nah, tafsir bil ra'i di sini adalah penafsiran yang menggunakan ijtihad dan kemampuan berpikir dengan tetap berpedoman pada kaidah-kaidah keilmuan Islam. Dan perlu dipahami bahwa penggunaan akal dalam tafsir ini bukan berarti menafsirkan Al-Quran sesuka hati. Justru seorang mufasir harus memiliki penguasaan ilmu yang mendalam sebelum menafsirkan Al-Quran. Dan corak ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi akal untuk berperan dalam memahami wahyu. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan tafsir Syiah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kemunculan tafsir Syiah di sini tidak dapat dilepaskan dari sejarah politik Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW, khususnya mengenai persoalan kepemimpinan umat. Dalam tradisi Syiah, para imam dan keturunan Ali bin Abi Thalib memiliki posisi yang sangat penting dalam memahami dan menjelaskan Al-Quran. Oleh karena itu, banyak penafsiran yang berkaitan dengan konsep imamah, wilayah, dan keturunan Ahlul Bait. Di dalam perkembangan Syiah sendiri, terdapat beberapa cabang, salah satunya adalah Syiah Zaidiyah, yang dimana kelompok ini dinisbahkan kepada Zaid bin Ali bin Husain. Dibandingkan kelompok Syiah lainnya, Zaidiyah dianggap lebih moderat dalam sejumlah persoalan teologi maupun politik. Dalam bidang tafsir, corak Zaidiyah di sini tetap mempertahankan penghormatan terhadap Ahlul Bait, tetapi dalam beberapa aspek memiliki pendekatan yang lebih dekat dengan tradisi Sunni dibandingkan dengan kelompok Syiah lainnya. Setelah kita membahas mengenai tafsir Syiah dan juga Syiah Zaidiyah, sekarang kita membahas mengenai tafsir kalam. Nah, tafsir kalam di sini berkembang ketika perdebatan teologis dalam Islam semakin berkembang, yang dimana pada masa itu muncul berbagai pertanyaan mengenai sifat-sifat Allah, kebebasan manusia, takdir, iman, dan persoalan teologis lainnya. Akibatnya, para mufasir mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu kalam dan juga teologi. Dan dalam kelas ini, tafsir kalam seringkali digunakan untuk memperkuat argumentasi teologi suatu kelompok tertentu. Oleh karena itu, tafsir kalam sangat dipengaruhi oleh perdebatan akidah yang berkembang pada zamannya. Selanjutnya, sejarah perkembangan tafsir sufi. Nah, berbeda dengan tafsir kalam yang berfokus pada teologi, tafsir sufi di sini lebih menekankan kepada penyucian jiwa atau dimensi spiritual. Yang dimana para sufi di sini meyakini bahwasanya Al-Quran tidak hanya memiliki makna lahiriah, tapi juga mengandung pesan-pesan batiniah yang dapat dipahami melalui kedalaman spiritual. Oleh karena itu, tafsir sufi banyak berbicara tentang keikhlasan, cinta kepada Allah, perjalanan rohani, dan pembinaan akhlak. Nah, setelah kita membahas secara singkat mengenai tafsir sufi, sekarang kita masuk ke tafsir fikih. Nah, tafsir fikih di sini berkembang ketika kebutuhan umat terhadap hukum Islam semakin besar. Nah, di mana para ulama mulai memberikan perhatian khusus terhadap ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, pernikahan, warisan, pidana, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Dalam surat ini, fokus utama mufasir adalah menggali hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Tetapi karena adanya perbedaan penggunaan istilah hukum, terkadang muncul perbedaan penafsiran antara satu mazhab fikih dengan mazhab fikih lainnya. Namun, semua itu bertujuan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hukum dalam kehidupan umat Islam. Memasuki masa kejayaan intelektual Islam, umat Islam mulai berinteraksi dengan berbagai tradisi filsafat. Nah, dari sini lahirlah tafsir filosofi, yang dimana dalam tafsir ini, ayat-ayat Al-Quran dianalisis menggunakan pendekatan filsafat dan juga logika. Dalam hal ini, para mufasir mencoba menjelaskan persoalan-persoalan besar seperti hakikat manusia, alam semesta, jiwa, dan hubungan antara akal dan wahyu. Nah, setelah kita secara singkat membahas atau memahami mengenai tafsir falsafi, sekarang kita masuk ke corak tafsir ilmi.
Nah, salah satu ilmu ini berkembang ketika ilmu pengetahuan modern mengalami kemajuan yang sangat pesat, yang dimana para mufasir mulai menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai fenomena ilmiah seperti astronomi, embriologi, biologi, dan ilmu alam lainnya. Tujuannya bukan menjadikan Al-Quran sebagai buku sains, melainkan menunjukkan bahwa Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan mengamati alam semesta. Namun, para ulama juga mengingatkan agar teori ilmiah tidak dipaksakan masuk ke dalam ayat Al-Quran. Nah, setelah kita secara singkat tadi membahas mengenai tafsir ini, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tafsir pada era modern. Nah, pada era modern sekarang, tantangan yang dihadapi umat Islam semakin beragam. Ada persoalan pendidikan, teknologi, media digital, lingkungan, hak asasi manusia, ekonomi, hingga hubungan antar agama. Oleh karena itu, para mufasir modern berusaha menghadirkan tafsir yang lebih kontekstual dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era modern sekarang. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Syekh Qutb, Tahrir bin Ashur, serta Hamka menunjukkan bahwa Al-Quran selalu relevan hingga setiap zaman. Selain itu, perkembangan tafsir modern juga sekaligus menjadi bukti bahwa Al-Quran tidak pernah kehilangan relevansinya meskipun zaman terus berubah. Dimulai dari masa Rasulullah, kemudian diteruskan oleh sahabat, tabi'in, hingga berkembang menjadi berbagai syorat dan mazhab tafsir yang beragam. Dan dari bahasan tersebut dapat kita lihat bahwasanya sejarah tafsir di sini adalah sejarah perjalanan umat Islam dalam memahami firman Allah. Namun, perbedaan suara tersebut bukan menunjukkan pertentangan terhadap Al-Quran, melainkan menunjukkan kekayaan intelektual umat Islam dalam memahami kitab sucinya. Demikian pemaparan singkat mengenai sejarah perkembangan tafsir pada masa Rasulullah hingga pada era modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.